A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Dr. Nizar Abbasah. Mungkin kita masih ingat, Bu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah yang terkenal di kalangan masyarakat Arab waktu itu, umurnya masih kecil. 6 tahun dinikahi, 9 tahun tinggal bersama. Itu hebohnya di kita, Pak. Tetapi dalam tradisi Arab pada saat itu pernikahan yang lumrah dan wajar. Dan tidak ada sama sekali orang Quraisy atau kafir Quraisy yang mempermasalahkan tentang hal ini. Artinya itu biasa. Jadi kadang apa yang biasa menurut kita bisa jadi tidak biasa di tempat orang, Pak. Kalau kita di Indonesia ini bersendawa biasa, Pak. Daripada orang terkentut depan kita bersendawa dia masih wajar. Tapi kalau di depan orang Barat kita bersendawa, Pak, ngamuk dia. Terkentut jauh lebih baik di depan dia daripada bersendawa. Kalau kita terkentut, Pak, good katanya, Bu. Bersendawa kita muak dia nengok kita. Kalau di sini kita terkentut, tidak ada otak, gua orang tua nih kentut kalau di sini. Jadi sekarang ini kan banyak orang heboh sampai menuduh Rasulullah tuh pedofil, suka sama anak-anak. Padahal pada saat itu adalah pernikahan yang biasa, tidak ada jadi masalah bagi mereka. Kalau memang ini jadi masalah, Bu, tentu ini yang dijadikan mereka bahan untuk menjatuhkan Rasulullah. Tapi tidak satupun riwayat orang Quraisy menjatuhkan Rasulullah dengan isu pernikahan dengan Ummul Mukminin Aisyah. Tetapi saat Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsh, ini yang akan kita sampaikan, Pak. Baru di situ jadi masalah bagi orang Quraisy dan orang munafik. Nah, di sini kita akan bahas, Bu. Zainab binti Jahsh ini adalah sepupu Rasulullah SAW dengan nasab yang mulia. Dia anak dari Umaymah binti Abu Thalib. Jadi masih sepupuan, Pak. Ibu Umaymah binti Abdul Muthalib, bukan Abu Thalib. Rasulullah SAW punya seorang anak angkat yang sangat disayangi Rasulullah. Namanya Zaid bin Harithah. Orang berkulit hitam, orang Ethiopia. Budak Ummul Mukminin Khadijah dihadiahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah bebaskan dia dijadikan anak. Sampai saking sayangnya Rasulullah, Pak, Rasulullah mengatakan Zaid bin Muhammad. Ini sebelum ada pelarangan dari Allah nih, Pak, tentang anak angkat. Rasulullah mengatakan Zaid bin Muhammad pada awalnya. Kemudian dinikahkanlah oleh Rasulullah Zaid ini dengan Zainab, karena dia sangat sayang dengan Zaid, dinikahkannya dengan Zainab binti Jahsh yang bernasab mulia, seorang bangsawan, orang kaya raya, Pak, dinikahkan dengan mantan budak. Alhasil apa jadinya, Bu? Rumah tangga mereka tidak bertahan lama. Makanya, Bu, ya, kenapa Rasulullah menikahkan Zainab ini dengan Zaid bin Harithah? Untuk menghapus bahwa dalam Islam tidak ada kasta. Jadi tidak ada kasta dalam Islam. Orang miskin mau nikah sama orang kaya nggak apa-apa. Cuman problemnya di sini, Pak, Zainab ini tidak suka, itu masalahnya, Pak. Yang jadi masalah itu tidak suka sama sekali.
Nah, Zaid akhirnya memperlakukan Zainab, ini kerabat Rasulullah, dia muliakan Zainab. Zainab nganggapnya pembantu, Pak. Itu jadi tidak cocok rumah tangga itu jadinya. Yang satu nganggap ini kerabat Rasulullah, harus aku muliakan. Sementara Zainab menganggap dirinya bangsawan dan dia berhadapan dengan budak. Nah, makanya kata Rasulullah, menikahlah dengan yang sekufu. Yang penting sama ada rasa satu sama lain. Baru agak aman pernikahan itu, baru agak aman baru Pak. Nanti belum masalah yang lain lagi ujiannya. Kita mungkin masih ingat ya, pernikahan yang tidak sekufu antara Nabi Yakub dengan saudara dari Rahil, yaitu Lia. Berakibatnya apa jadi Nabi Yakub jangankan rasa cinta dengan Lia nih, rasa kasihan aja tidak ada Pak. Nggak usah rasa cinta lagi, rasa kasihan aja tidak ada. Akhirnya menikah Nabi Yakub dengan Lia. Akibatnya apa Pak? Cuek Nabi Yakub. Memang dia tidak suka Pak. Dia acuh dengan Lia, tidak ada perhatian dengan Lia. Tetapi Lia ini subur, mudah dapat anak Pak. Akibatnya apa lagi Nabi Yakub cuek kepada anaknya karena dia tidak cinta kepada mamanya. Jadi kalau misalnya suami ibu agak cuek sama anak, tolong tanyakan abang cinta enggak sama aku dulu menikah? Acuh aja abang sama anak nampaknya, enggak ada pernah abang pedulikan, dia bertanya pun enggak. Gitu juga sebaliknya Pak, kalau ibu cuek sama anak, takutnya dia enggak cinta lah sama bapak. Saya bukan nakut-nakuti nih Pak, ini selagi masih apa nih, masih bisa bapak pertanyakan nih. Jadi itu akibatnya kalau tidak sekufu. Cuman waktu itu Rasulullah ingin menghapus tidak ada kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Nah, tidak ada kasta dalam Islam. Cuman ternyata problemnya berbeda. Problemnya itu tidak saling mencintai, itu masalahnya Pak. Makanya atas dasar menikah nih harus ada rasa cinta. Kalau bahasa Spanyolnya Ameral, Ameria, Variesta. Bergetar ketika berjumpa tuh Pak. Cuma bapak bergetar kepanjang aja Pak, itu yang payahnya tuh. Kalau bergetar ke satu orang aja mungkin oke lah, ini nampak bergetar juga, sama ini bergetar juga. Itu yang jadi problem tuh Pak. Itu yang harus bapak batas-batasi tuh. Cuma kalau bapak udah tua ini tentu enggak Pak. Waktu bapak muda dulu lah. Kalau tua ini badan yang bergetar lagi kan. Karena kalau udah tua itu kan otak mengecil Pak, berpisah dia sama tengkorak kepalanya. Makanya kalau bapak naik Honda dia terasa bergoncang kepala, itu karena otak mengecil. Jadi ndak hati yang bergetar lagi, badan itu betul yang bergetar lagi. Nah, jadi setelah pernikahan Zaid dan Zainab ini, sering Zainab itu memperlakukan Zaid dengan kasar. Tetapi Rasulullah tidak pernah memarahi Zainab Pak. Artinya di dalam rumah tangga terkadang istri bisa kasar dengan suami, istri bisa marah. Justru yang dinasehati Rasulullah siapa Pak? Zaid. Sabarlah engkau Zaid. Jadi Zaidnya yang disabarkan. Tidak ada Rasulullah manggil Zainab, kau pikir-pikir sedikit Zainab, durhaka kau sama suami. Rupanya tidak Pak. Jadi tidak selamanya kedurhakaan istri itu terlarang dalam Islam. Jadi jangan sampai kita ketika dikasari istri Pak, percuma mama mengaji ya Maya. Berani mama ngasarin papa. Kalau andaikan dibolehkan sujud manusia dengan manusia, mama harus sujud sama papa. Tengok juga rupanya Pak. Ini contohnya nih. Zainab kasar dengan Zaid, Zaid makin sabar menghadapinya Pak. Makin rendah hati Zaid menghadapi Zainab, Zainab makin benci nengok Zaid. Itulah Pak. Jadi apa kata Rasulullah? Zainab itu memang keras kepala. Jadi gitu kan Rasulullah. Zainab itu memang keras kepala Zaid. Waktu aku ingin menikahkan kau dengannya, dia kan sempat membantah Pak. Zainab sempat membantah keras. Aku tidak mau dengan dia ya Rasulullah. Nasabku lebih mulia darinya. Rasulullah tidak marah Pak begitu kan ya. Nasabku lebih mulia dari dia. Aku tidak mau menikah dengan Zaid. Turunlah surah Al-Ahzab ayat 36. Nah itu yang jadi akhirnya Zainab menurut Pak. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana limu'minin wala mu'minatin, dan tidak adalah bagi laki-laki mukmin dan tidak perempuan mukmin
Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah telah menetapkan dan Rasulnya telah menetapkan amron perkara ayyakuna lahum khiyarah, bahwa adalah mereka bagi mereka pilihan dari perkara mereka. Jadi kata Allah dalam ayat ini, kalau Rasulullah sudah ngomong kepada laki-laki mukmin dan perempuan mukmin tentang satu perkara, maka bagi mereka tidak boleh ada pilihan. Jadi kalau sudah Rasulullah ngomong, tidak ada pilihan lain. Allah menyetujuinya waktu itu. Disinilah letak keimanan Zainab, Bu. Sekeras-keras kepala Zainab, begitu ayat ini turun, Pak, aku mau menikah dengan Zaid karena hormatku kepadamu ya Rasulullah. Nah, itu Pak, keras, memang keras, Bu. Cobalah anak-anak sekarang ibu bacakan ayat ini. Tidak ada cerita bapak kawinlah bapak, Pak. Ngapalah saya bapak suruh, saya tidak mau. Ini ayat nih, tidak ada ayat-ayat, tidak ada, boleh paksa-paksa orang. Tapi begitulah hormat Zainab, Pak. Sekeras-keras kepala dia, begitu mendengar ayat ini, takluk, menikahlah dia dengan Zaid. Kemudian, Pak, dari pernikahan ini, karena sering terjadi percekcokan, Zaid sering ngadu dengan Rasulullah. Akhirnya Jibril turun, membawa pesan dari Allah kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Zainab akan menjadi istrimu. Di saat itulah Rasulullah syok, Pak. Sempat dia membantah Jibril. Ini tidak mungkin Jibril, aku tidak mungkin menikahi istri anakku, ini haram. Rasulullah takut waktu itu, Bu. Udah tahu Rasulullah nih. Ini yang jadi masalah. Kalau waktu sama Ummul Mukminin Aisyah tidak ada takut Rasulullah, Pak, karena itu hal yang biasa. Tapi begitu dikatakan Jibril dia akan menikahi Zainab, Rasulullah syok. Tidak mungkin Jibril, aku tidak akan menikahi Zainab karena itu haram. Tapi Jibril yang membawa wahyu dari Allah seperti itu, Pak. Jadi waktu Zaid terakhir curhat dengan Rasulullah, tidak tahan lagi aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah menutupi pesan Jibril tadi, Pak. Apa katanya kepada Zaid? Tahanlah istrimu Zaid, bersabarlah engkau, masalah kau akan selesai, bertakwalah engkau kepada Allah. Ditutupi oleh Rasulullah, Pak. Tetap Rasulullah memilih tidak mau menikah dengan Zainab. Karena Rasulullah tahu, Bu, ini efeknya luar biasa bahayanya nih. Tapi karena desakan malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah, maka tidak bisa lagi Rasulullah berkata-kata. Walaupun Rasulullah berat, apa yang menyebabkan Rasulullah berat, Bu? Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 37, 38. Jadi apa kata Allah? Saya bacakan saja artinya, Pak. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu telah memberi nikmat kepadanya. Maksud telah memberi nikmat itu, Bu, dia dalam tanggungan Rasulullah, Zaid ini hidup bersama Rasulullah. Batu maknanya Rasulullah telah memberikan nikmat kepada Zaid dan Rasulullah diberi nikmat oleh Allah. Kau berkata kepada dia, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi dalam ayat ini disebutkan oleh Allah perkataan Rasulullah kepada Zaid. Kau katakan tahan istrimu, bertakwalah kepada Allah. Dan Allah akan menyatakan apa yang kau sembunyikan. Jadi kan Rasulullah udah niat tuh, Pak, mau disembunyikannya perintah itu, Bu. Tapi kata Allah, aku akan menyatakannya. Aku tahu kamu takut kepada manusia. Jadi Allah mengatakan, ya kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang berhak kamu takuti. Marah Allah jadinya, Pak. Kamu takut kepada manusia, aku yang berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, akhirnya setelah 10 tahun berumah tangga, Zainab merasa ada bara api di rumah tangga itu, Pak. Selama 10 tahun dia bersabar demi hormatnya kepada Rasulullah. Setelah 10 tahun jatuhlah talak kepada Zainab. Telah berakhir rumah tangga Zaid dengan Zainab. Jadi apa kata Rasulullah kepada Zaid? Zaid, pergilah engkau ke rumah Zainab, katakan bahwa Allah ingin menikahkannya denganku.
Jadi atas perintah ayat tadi Pak, disuruh Allah nikah. Allah nikahkan, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Artinya apa? Anak angkat bukan anak kandung. Kalau orang sekarang bukan nekat Pak, diambilnya, diadopsinya anak, dijadikannya bin dia di belakangnya. Waduh, fatal tuh Bu. Jadi anak angkat bukan anak kandung. Jadi Allah memerintahkan supaya begini, jangan ada keberatan lagi kalian mengawini istri anak-anak angkat kalian. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan perceraiannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi Allah tegas Bu dalam ayat ini, tidak ada suatu keberatan pun atas seorang nabi dengan apa yang telah Allah tetapkan baginya sebagai ketetapannya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang berlaku. Jadi tegas Allah, jangan coba-coba sembunyikan, kami yang mengawinkan kamu. Jadi begitu sebelum ayat ini turun Pak, kan Zaid tadi disuruh oleh Rasulullah kepada Zainab. Setelah habis masa iddahnya, datanglah Zaid Pak. Begitulah Pak ya, loyalitasnya seorang anak angkat, walaupun dia sangat cinta dengan Zainab. Setelah berakhir justru dia pula yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk meminang Zainab. Sempat bapak di posisi Zaid, mati lah situ, awak lah di apa. Kalau kita nih Pak ya, yang jauh-jauh dari Rasulullah, sempat ini terjadi. Nah begitulah Bu, para sahabat itu sami'na wa ata'na, tidak ada buruk sangka mereka dengan Allah dan Rasulullah. Dia ditugaskan Bu, dia yang pergi Pak. Sampai apa pengakuan Zaid Pak? Aku pejamkan mataku, saking tidak kuatnya aku menemui Zainab. Karena Zaid cinta mati sama Zainab nih Pak, cinta betul dia Bu. Cuman memang ini harus terjadi, tidak tahan juga dia lagi. Waktu itu Zainab sedang mengadon roti, kata Zaid. Aku sampaikan kepada Zainab, Zainab, ada berita gembira untukmu. Rasulullah ingin menjadikanmu istrinya. Apa kata Zaid Bu? Alangkah kagetnya aku, betapa tenangnya Zainab menerima berita itu. Tidak ada rasa girang, tidak ada apa, biasa Bu. Jadi di situ Zaid, ini pada berita gembira, tapi Zainab cuek, acuh dia. Tadi bayangannya Bu, pasti Zainab girang, alhamdulillah, dia dapat juga akhirnya apa yang kuinginkan. Tidak ada Pak, tenang. Zainab cuma menjawab apa Bu? Aku sholat istiqoroh dulu. Aku tidak akan mengambil keputusan sebelum Allah yang memutuskannya. Itu Pak. Tidak ada rasa-rasa apanya Bu yang menyakiti hati Zaid, jadinya tenang dia. Kalau sempat perempuan sekarang, itulah kesempatan dia untuk memanas-manas, ya itulah, rasakanlah. Jadi udah, makanya jangan dulu mau nikah sama aku udah jelas tidak suka sama kau. Kau paksa-paksa juga, kau mau juga sama aku. Tapi Zainab sama sekali tidak. Dia menginginkan keputusan Allah, apakah dia menikah dengan Rasulullah atau tidak. Belum selesai Zainab sholat istiqoroh, ayat yang tadi menyambung 36, 37, 38, 38 menyambung. Begitu ayat ini turun, Rasulullah langsung datang ke rumah Zainab. Jadi begitu datang ke rumah Zainab tanpa minta izin kepada Zainab, karena Allah langsung yang sudah menikahkan dari langit. Itu ibaratnya Bu, Allah langsung yang memerintahkan tanpa wali Pak. Ini pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Jadi begitu menikah dengan Zainab, langsunglah orang-orang dikasih roti, daging, apa adanya aja Pak. Ini udah dinikahkan. Kalau sempat kita di posisi masyarakat waktu itu, pandai-pandai Rasulullah ini aja mungkin nih, adalah macam ini, enak-enak betul dia. Itulah Bu. Makanya kalau ada orang ngomong, deh sempatlah aku pada masa Nabi Muhammad hidup, mungkin aku berjuang bersama Rasulullah. Belum tentu Pak. Bisa jadi kalau sempat kita hidup di zaman Rasulullah, kita kafir. Karena banyak hal-hal yang kita anggap aneh. Jadi beruntunglah kita jadi orang belakangan ini. Kita meyakini Rasulullah, kita tidak pernah bertemu dengannya. Makanya kata Rasulullah, kita inilah saudara-saudara Rasulullah. Jadi sahabat pernah protes loh, masa kami ini tidak saudaramu ya Rasulullah? Kalau kalian sahabatku, saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah bertemu aku, tapi dia beriman dengan apa yang aku bawa. Itulah Bu. Sempat kita di posisi masyarakat waktu itu.
Mentang-mentang dia nabi itu dibuat-buatnya ayat sendiri, dibilang dia sudah dinikahkan oleh Allah. Tapi tidak, Pak. Langsung yakin semua sahabat dengan turunnya ayat ini, Rasulullah masuk, kita sudah dinikahkan oleh Allah. Maka para sahabat ramai berkumpul, disuguhkan roti, disuguhkan daging. Usai acara, ada sebagian yang udah pulang, sebagian duduk. Sehingga Rasulullah merasa terganggu, Pak. Agak tidak enak hati Rasulullah. Ini orang ini lama betul di rumah. Jadi makanya kalau kita diajak orang makan di rumah orang tuh, Bu, orang pengantin baru atau di rumah masyarakat, jangan lama-lama duduk tuh. Ini mentang-mentang dikatakan orang rumah, bagi bapak ibu yang masih punya waktu, yang ingin duduk-duduk di rumah, itu basa-basi sebetulnya itu. Datang kita ini terlalu lugu, ayalah duduklah kita sudah datang gini-gini tuan rumah tuh, Bu. Istrinya nyuci piring udah berbunyi-bunyi, Pak. Terpampang, enggak juga keluar dari rumah. Jadi itu basa-basi. Udah selesai urusan kita, kadang orang capek, Pak. Menyiapkan acara tuh capek loh. Kita masih juga lama-lama duduk di situ lagi. Walaupun orang tuan rumah mengatakan agak-agakkan waktunya. Jadi waktu itu ini jadi pelajaran juga bagi kita, Pak, kalau bertamu. Maka turunlah kelanjutan dari surah Al-Ahzab tadi, Bu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Jangan terlalu ditunggu-tunggu, terburu-buru orang nanti. Kalau memang belum acaranya jangan tiba dulu, payah orang dibuatnya. Kalau udah ada makanan jangan terlalu tunggu-tunggu. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, tetapi Allah tidak malu menerangkan yang benar. Jadi ini ayat-ayat yang berat loh, Pak. Seolah-olah Rasulullah yang mengarangnya. Seolah-olah kan gitu jadinya, Pak. Dia bilang ayat, bilang suruh pulang, jangan dibilang ayat-ayat itu lagi. Kalau kita ya suka menggunakan ayat, tiba giliran bagi warisan pakai Al-Quran, karena dia anak laki-laki, Pak, dia tahu dia banyak dapat. Jadi kadang kita nih memakai Al-Quran hanya untuk kepentingan syahwat kita, tetapi ini, Pak, ya, Allah menurunkan saat itu juga. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, apabila Rasulullah ingin menyembunyikan wahyu, dia akan sembunyikan masalah rumah tangganya dengan Zainab. Begitu betul lah, Pak. Kalau sempatlah kalau Rasulullah mau menyembunyikan ayat ini, mau disembunyikannya, karena ini masalah yang sangat berat. Orang tengah duduk turun ayat, Pak. Tetapi sahabat tidak ada yang komplain satupun, Pak. Begitu dengar ayat ini mereka pun keluar. Jadi mereka sangat hormat kepada Rasulullah dan wahyu. Jadi apa yang dikatakan wahyu mereka ikut. Mereka dengar, mereka paham, mereka pulang, tidak ada gunjing-gunjing di jalan. Heranlah aku nengok Nabi ini, bilangnya baik-baik tadi. Ngapa pula dibilang wahyu-wahyu? Itu tuh, Pak. Itu makanya saya meletakkannya di posisi sempat kita berada pada saat itu, Pak. Pasti kita banyak yang nyeleneh. Maklumlah, Pak. Kita masyarakat nih, Pak, ya, payah, Bu. Di masyarakat nih, Bu, ya, dia banyak yang tidak tahu. Jadi begitu disampaikan aneh bagi dia, Pak. Tidak bisa kita memberikan dia masukan, makanya kadang membantah juga gitu. Karena dia memakai akalnya. Nah, setelah kejadian itu, Bu, Rasulullah semua sahabat udah pulang, maka Zainab di rumah, Rasulullah berkeliling ke rumah istri-istrinya. Jadi istrinya semua mengucapkan selamat kepada Rasulullah. Mereka semua mengucapkan selamat. Kemudian Rasulullah bersama Zaid pulang ke rumah. Begitu Zaid mau masuk, ditahan oleh Rasulullah. Ditahan oleh Rasulullah. Disitulah turun surah Al-Ahzab ayat 53. Apa kata Allah? Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Enggak boleh lagi berjumpa berhadapan. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya bila dia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Nah, ayat ini juga menyinggung masalah Tolhah, Pak. Tolhah pernah naksir dengan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi Rasulullah sempat marah waktu itu, Bu.
Tolhah rupanya berniat dalam hatinya, meninggal Rasulullah nanti akan kunikahi Aisyah. Jadi dua sekali kena nih, Zaid kena, Tolhah kena. Jadi bukan apa-apa Bu, pernah suka Tolhah dengan Ummul Mukminin Aisyah nih Pak. Jadi udah dia niat dalam hati, meninggal nanti Rasulullah aku akan nikahi Aisyah. Jadi sekalian turun berkenaan dengan pernikahan Zainab, dan Zaid pun kena juga. Makanya Pak, saking menyesalnya Tolhah bin Ubaidillah tuh Bu, mendengar ayat ini langsung hilang rasa sukanya tuh Pak. Itulah hebatnya sahabat Rasulullah nih Pak. Loyalitas tinggi Pak. Loyalitasnya tuh tinggi Bu. Begitu mendengar ayat ini Bu, Tolhah menebus dosanya Pak, menjadi tameng hidup Rasulullah ketika perang Uhud. Dijaminkannya dirinya Bu, semua udah mati, tinggal dia sendiri Pak. Jadi apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin melihat orang mati syahid tetapi masih berjalan di bumi, falyadzur Tolhah bin Ubaidillah. Maka kalian lihatlah Tolhah bin Ubaidillah, 70 sabetan pedang tapi nak mati Pak. Dia menjaga Rasulullah. Itulah dia tebus dosanya, menjaga Rasulullah. Nah itulah Bu ya, loyalitas mereka tuh tinggi. Kita sebaik-baik kawan, sebaik-baik sahabat Pak, belum tentu akan bisa macam ini. Nah itulah kelebihan akhlak Rasulullah itu Bu, menimbulkan rasa cinta yang teramat sangat dari sahabatnya gitu. Dan mereka betul-betul taat kepada Rasulullah sesuai janji mereka Pak. Mereka menjaga Rasulullah melebihi menjaga istri dan anak-anak mereka. Itu yang membuat maju itu. Tidak ada yang berkhianat kepada Rasulullah kecuali memang orang-orang munafik. Itu sejak awal Pak. Kalau orang munafik itu sejak awal berkhianat kepada Rasulullah. Nah begitu Rasulullah menikah dengan Zainab, setelah menikah nih Pak ya, jadi udah berada di rumah Zainab. Zainab merasa sangat baru Zainab merasa sangat agung Pak. Apa yang menyebabkan Zainab agak agung? Apa katanya kepada istri-istri Rasulullah kalau mulai mereka berdebat? Kalau kalian semua dinikahi oleh bapak-bapak kalian, tapi kalau aku maaf ya, aku Allah yang langsung menikahkan. Itulah keunggulan Zainab di antara istri-istri Nabi yang lain. Jadi kalau dia udah tersudut itu Pak. Jadi jangan Ibu salah-salah, jangan bilang istri-istri Rasulullah itu tidak berdebat. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, saking cemburunya Ummul Mukminin Aisyah dengan Zainab, dia bersekongkol dengan Hafsah untuk mengatakan badan Rasulullah bau, supaya Rasulullah tidak sayang sama Zainab. Dipengaruhilah orang ini berdua Bu. Tetapi akhirnya Allah bukakan dengan turunnya surat At-Tahrim ayat 1. Terbukalah kebohongan Aisyah dan Hafsah. Tapi Rasulullah tidak marah Pak. Berarti cemburu ini biasa rupanya Pak. Sampai bersekongkol-sekongkol seperti itu biasa. Tidak ada jadi masalah. Jadi ini kita pelajaran juga bagi kita. Kalau kita dicurigai istri atau apa Pak, itu biasa sebetulnya Pak. Sampai diperiksa HP Bapak, rela aja lah Pak. Siap-siapkan tas berangkat. Kalau udah ketahuan macam itu Pak ya, siap-siap tas berangkat. Tengok HP abang, kasih tengok Pak. Siapkan tas satu. Kalau disuruh pergi. Jadi makanya salah satu caranya adalah jangan mengunci HP ya Pak ya. Jangan dikunci HP. Itu untuk menenteramkan jiwa kita. Kadang udah berkunci pun kalau ada celah jahat juga. Tapi itu meminimalisir. Atau Ibu bisa download aplikasi Zenly Bu. Aplikasi yang bisa mengetahui kemana saja suami pergi. Tuh. Nampak tuh Pak aplikasi Zenly itu. Bapak misal punya aplikasi Zenly, Ibu punya aplikasinya Bu ya. Itu kemana Ibu pergi terdata tuh Bu. 20 menit di pasar ini. Lengkap tuh Pak datanya. Tuh Ibu pergi kemana? Tidak bisa Ibu bilang tadi tulah ke pasar lama betul. Nih kesini nih apa nih? Sampai ke Kapling nih. Tahu jadinya Pak. Saya sengaja mengapakan Bapak biar Bapak tidak terkecil hati. Sebetulnya Ibu yang harus punya ini Bu. Karena Bapak yang cok usul sepeda kan Pak ya. Jadi Ibu tahu kemana Bapak. Minta maaf saya Pak ya, harus saya buka jadinya. Nah kemudian Bu ya, apa kata orang munafik waktu itu tentang pernikahan Rasulullah kepada Zainab? Apa ndak ada perempuan lain lagi sampai Muhammad mengawini menantunya? Itu baru kontroversi Pak. Baru heboh orang-orang Quraisy Bu.
Macam tidak ada aja lagi wanita di dunia ini. Sampai sempit itu betul. Dia menikahi istri anak angkatnya. Itu. Rasulullah tidak banyak bicara, Pak. Cuman turun lagi wahyu, Pak. Surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi surah Al-Quran ini turun, Pak. Bisa 53 duluan. Tapi dalam susunannya bisa 53-nya belakang di depan. Dalam urutan turunnya. Tapi bisa dia belakangan. Nah itulah sahabat menyimpan semua itu, Bu, per peristiwa, dan barulah disusun. Terjaganya Al-Quran itu jadinya. Apa kata Allah? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dia itu bukan bapak kandung Zaid. Dia tercerabutlah dengan ayat ini bahwa hukum-hukum syariat semua terjadi pada peristiwa ini, Bu. Yaitu status anak angkat, tidak anak sendiri. Kemudian ada perintah hijab dan penetapan mahram laki-laki dan perempuan melalui peristiwa pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Banyak aturan yang tersampaikan di dalam peristiwa ini. Makanya apa kata Ummul Mukminin Aisyah, Bu? Aku cukup hati-hati dengan Zainab karena nasabnya lebih unggul daripadaku, dan dia juga jelita. Jadi diakui Ummul Mukminin Aisyah, Bu, ya, kecantikan Zainab ini 11-12 sama dia, Pak. Dan dia tahu Zainab ini bukan orang sembarangan, dia masih kerabat Rasulullah. Makanya kata Aisyah, tak seorang pun di antara istri-istri Nabi yang mengungguliku kedudukannya di sisi beliau kecuali Zainab binti Jahsy. Tapi, Bu, secemburu-buru Ummul Mukminin Aisyah dengan Zainab, tetapi Ummul Mukminin Aisyah tidak buta matanya melihat kelebihan Zainab. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah, Bu? Di antara istri-istri Rasulullah, Zainab adalah istri yang paling takwa. Diakui oleh Aisyah, Pak. Dia yang paling takwa. Dia itu perempuan paling jujur. Saking bertakwanya, waktu Ummul Mukminin Aisyah kena kasus fitnah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, satu-satunya yang tidak ikut campur sama sekali adalah Zainab. Tidak mau dia, Pak. Dia tidak mau ikut campur dalam urusan itu. Kalau adiknya masih ada juga terikut-ikut. Istri yang lain ngambil posisi standby aja, Pak. Cuman antara percaya dan tidak. Tapi Zainab sama sekali tidak mau ikut campur. Kemudian apa lagi kata Aisyah, Bu? Dia itu paling jujur tutur katanya, paling kuat menjalin hubungan silaturahim, paling dipercaya, paling amanah, dan paling banyak sedekah. Jadi di antara istri Rasulullah diakui Aisyah yang paling banyak sedekah adalah Zainab. Karena di antara istri Rasulullah yang pengusaha cuman Zainab, Pak. Cuman Zainab yang pengusaha. Dia dapat duit, kemudian uang itu disedekahkannya. Bahkan apa kata pengakuan Umar bin Khattab setelah Rasulullah meninggal? Aku bawakan uang menjadi bagian dari Zainab. Maka kata Zainab, ini tidak hak aku, berikan ke istri-istri Rasulullah yang lain. Begitu dia, Bu. Namun dia nerima. Tapi semuanya dapat Ummul Mukminin. Ini bagian darimu. Maka dipanggil oleh Zainab seseorang, kau ambil berapa kau suka dulu, setelah itu kau bagikan kepada orang-orang miskin. Tidak mau diambilnya sedikit pun, Bu. Makanya Rasulullah pernah berkata ketika Rasulullah masih hidup, yang paling duluan menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Akhirnya semua istri Rasulullah ngukur tangannya, Bu. Sangkanya yang paling panjang. Rupanya yang meninggal setelah itu adalah Zainab. 5 tahun setelah meninggalnya Rasulullah, Zainab meninggal. Maka barulah tahu istri-istri Rasulullah yang lain, rupanya maksud dari Rasulullah yang panjang tangannya itu adalah yang paling banyak sedekahnya. Itu dalam syair Arab. Kalau di Indonesia yang panjang tangan tersinggung kita, Pak. Maling kata kita. Jadi itulah perbedaannya tuh, Bu. Sama dengan perkataan tanggal gigi, Bu. Kalau kita kan nanda orang meninggal. Tapi kalau Ummul Mukminin Aisyah ketika cemburu dengan Ummul Mukminin Khadijah, dia waktu itu sempat protes sama Rasulullah. Ummul Mukminin Aisyah kan tidak pernah jumpa dengan Ummul Mukminin Khadijah. Cuma karena Rasulullah sering cerita Ummul Mukminin Khadijah, Ummul Mukminin Aisyah cemburu mengatakan, untuk apa juga kau sebut-sebut perempuan yang sudah tanggal giginya tuh? Maksudnya apa, Pak? Sudah meninggal dunia. Kalau kita tanda orang mau meninggal, tanggal gigi itu perbedaan-perbedaan tuh, Bu. Nah kemudian, Bu, ya,
Setelah meninggalnya Ummul Mukminin Zainab, yang berikutnya itu ini sebelum, maksudnya itu masih hidup, maksudnya yang paling duluan meninggal adalah Ummul Mukminin Zainab di antara istri Rasulullah setelah 5 tahun Rasulullah wafat. Nah, yang berikutnya itu istri Rasulullah SAW adalah Maria binti Qobtiyah. Maria binti Qobtiyah ini, Bu, ya, istri Rasulullah yang paling cantik. Ini yang paling cantik karena dia ibunya orang Romawi, Pak. Jadi kulitnya putihnya beda. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan. Kenapa kok bisa Rasulullah menikahi perempuan Kipti ini? Nah, jadi Rasulullah waktu adanya perjanjian gencatan senjata dengan orang Quraisy, waktu gencatan senjata itu dimanfaatkan Rasulullah untuk apa, Bu? Menyurati raja-raja di Timur Tengah itu. Disurati semuanya, Bu. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang ngajak perang. Tapi begitu Rasulullah menyurati Muqawqis, pembesar suku Kipti di Mesir, insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.